warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari dasar berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia bagian kedua. Dasar filosofis berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia menurut Profesor Dr. Haji Abdul Ghani Abdullah SH, terdapat dua hal yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah akidah. Jadi mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam dan berakidah Islam, maka akidah ini menjadi dasar filosofis berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia. Jadi akidah di sini adalah keyakinan umat Islam untuk melaksanakan keyakinannya dalam setiap transaksi yang dilakukan atau muamalah yang dilakukan. Yang kedua adalah syariah, yaitu sepanjang norma atau aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi transidental atau vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi transidental atau vertikal adalah hubungan minallah, hubungan antara hamba dengan Allah. Sedangkan dimensi horizontal yaitu hablum minannas, yaitu kaitannya dengan manusia dengan manusia yang lain. Misalnya dalam sebuah jual beli, seorang muslim harus jujur. Ini dalam kasus jual beli itu terdapat dua dimensi. Yang pertama dimensi horizontal, yaitu jual belinya, transaksinya itu antara manusia dengan manusia yang lain. Sedangkan kejujuran itu adalah dimensi vertikal atau transidental, yaitu hubungannya dengan Allah. Jika tidak jujur maka akan punya konsekuensi dengan Allah. Kedua dimensi inilah yang melatar belakangi seorang umat muslim dalam transaksinya sehari-hari. Sedangkan secara formal yuridis, berlakunya hukum perikatan dalam Islam telah dijamin oleh Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara kita yang terdapat dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Di situ berisi tentang kebebasan dalam beribadah dan beragama, di mana dalam hal tersebut mencakup ibadah mahdhah dan ibadah yang berkaitan dengan hubungan sama manusia atau muamalah. Selain itu, hukum perikatan dalam Islam juga termuat dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1945, pasal 1 dan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1338 KUH Perdata dengan dilandasi dengan sila pertama dalam Pancasila. Dalam masyarakat Islam berlaku tiga kategori hukum. Yang pertama syariat. Syariat adalah hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya yang secara jelas terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Yang kedua fikih. Fikih adalah hukum-hukum hasil pemahaman ulama mujtahid dan dalil-dalilnya yang rinci, terutama ayat Al-Quran dan hadis, di mana dalam hal ini fikih lahir dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum, terutama Al-Quran dan hadis yang punya sifat berkembang dan menerima perbedaan pendapat. Yang ketiga, siyasah syariah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam negara yang sejalan atau tidak bertentangan dengan syariat agama. Kedudukan hukum perikatan Islam dalam tata hukum Indonesia itu dilihat dari sejarahnya, itu dimulai dari sebelum kedatangan Belanda. Jadi sebelum kedatangan Belanda itu sudah banyak umat Islam pada waktu itu, agama Islam dibawa oleh para saudagar, juga para ulama untuk menyebarkan agama Islam. Dengan tersebarnya agama Islam di Indonesia, maka otomatis hukum Islam berlaku di Indonesia. Yang kedua, setelah kedatangan Belanda, ini terjadi dua masa. Yang pertama masa VOC, yaitu VOC membuat pembukuan hukum Islam, termasuk dalam hal ini kitab dagang. Jadi hukum-hukum Islam diakomodir dalam perundang-undangan VOC ini. Kemudian yang kedua masa pemerintahan kolonial. Nah, ini
mereka mulai berubah sikap karena kekhawatirannya adanya perlawanan dari pribumi terhadap mereka, sehingga mulai berubah secara sistematis. Yang ketiga, setelah Indonesia merdeka, kedudukan hukum perikatan Islam dalam tata hukum Indonesia setelah Indonesia merdeka terbagi menjadi dua periode. Yang pertama, periode pemerintahan hukum Islam sebagai sumber persuasif adalah sumber yang setiap orang harus yakin dan menerimanya, yaitu setelah berlakunya Undang-Undang 1945, hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam karena kedudukan hukum Islam itu sendiri, bukan karena ia telah diterima oleh hukum adat. Jadi karena hukum Islam itu sendiri. Yang kedua, periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif adalah sumber yang mempunyai kekuatan. Jadi setelah ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekret Presiden RI 5 Juli 1959, Piagam Jakarta yang mengandung penerimaan terhadap hukum Islam yang sebelumnya sekedar menjadi sumber persuasif saja dalam tata hukum Indonesia, kemudian menjadi sumber hukum yang otoritatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat materi dan video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.